Hai teman-teman, nama saya Winnie, saya dari Universitas Universal. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi metodologi penelitian dengan judul topik saya yaitu analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar mata uang asing terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai 2019. Di sini saya mulai dari latar belakang. Latar belakang menurut Sugiarso dan Winarni, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Jadi dari definisi di atas kita dapat lihat dengan jelas bahwa sasaran yang dicari oleh perusahaan itu adalah laba. Terus salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas adalah inflasi. Jadi menurut Sukirno, inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga dan berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Tingkat inflasi suatu negara akan menunjukkan risiko investasi dan hal ini sangat mempengaruhi perilaku investor dalam melakukan kegiatan investasi. Dan ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas, yaitu nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham ataupun pasar uang bagi investor. Karena investor cenderung akan lebih berhati-hati. Itu menurut Iba dan Wardana. Terus di sini saya menunjukkan ada tabel tentang indeks harga konsumen kelompok pengeluarannya, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Di sini kita bahas kota inflasinya itu adalah Indonesia. Di sini kita dapat melihat bahwa inflasi yang terjadi dalam indeks dalam makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau selama tahun 2017 sampai 2019, di mana 2017 inflasinya dengan mencapai 138,74 dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 144,17, dan inflasi itu naik lagi pada tahun 2019 mencapai 149,9, dan di sampingnya adalah naik turunnya kurs pada periode tahun 2017 sampai 2019, di mana 2017 tanggal 3 Januari 2017 menunjukkan bahwa nilai kurs 1 dolar USD sama dengan 13.500 rupiah, dan jadi naik lagi pada tanggal 1 November 2017, naiknya kira-kira 13.500an atau 500an lebih ataupun mencapai 13.600, dan kenaikan yang signifikan itu terjadi pada tanggal 31 Agustus 2018, di mana nilai sebelumnya itu adalah 13.500an lebih atau sampai 600 itu naik signifikan hingga mencapai 15.000 lebih 15.100 lebih rupiah. Habis itu pada tanggal 2 Juli 2019 kurs USD mengalami penurunan hingga mencapai 14.100an kira-kira. Dan dari sini ada dari hasil penelitian sebelumnya yang tentang inflasi terhadap profitabilitas. Menurut GD Putra Atyamika dan Gusti Bagus Wikswana, menunjukkan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dan kedua, menurut hasil penelitian nilai tukar terhadap profitabilitas menurut Muhammad Fajar, Aditya Permana, dan Irni Yunita menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, nilai tukar, dan juga suku bunga BI ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, variabel inflasi, nilai tukar, dan suku bunga BI ini tidak berpengaruh signifikan. Dan ketiga, hasil penelitian dari Marifutol Ulfa, Zara Puspita Ningtyas, dan Sandika Cipta Bidari menunjukkan nilai tukar rupiah dan dolar tidak mempengaruhi profitabilitas dan terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai 2012. Jadi objek dari penelitian terlebih dahulu
penelitian terlebih dahulu. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan data untuk penelitian ini, saya mengambil sumber datanya berdasar dari laporan keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 2017 sampai 2019. Alasan sektor manufaktur menjadi objek penelitian karena sektor manufaktur itu merupakan sektor yang bergerak di bidang produksi, di mana mereka akan memproduksi dan menghasilkan suatu produk yang kemudian akan dijual ke pasar perdagangan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Karena itu mau mencapai tujuan itu diperlukan modal yang besar dan juga kinerja perusahaannya. Dari identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Di sini saya mengidentifikasi adanya kenaikan inflasi dari tahun 2017 sampai 2019 berdasarkan indeks harga konsumen. Kelompok pengeluarannya yaitu makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Dan juga ada naik turunnya kurs pada periode tahun 2017 sampai 2019. Kedua, ada inflasi dan nilai tukar yang terjadi pada 2017 sampai 2019 itu terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Ketiga, dari hasil penelitian terlebih dahulu mengatakan bahwa inflasi itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan nilai tukar ke dolar juga tidak mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan. Dan kemudian dilanjutin dari batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu saya meneliti hanya menggunakan variabel independen, yaitu inflasi dan nilai tukar mata uang asing, dan terhadap variabel dependennya yaitu profitabilitas. Kedua, penelitian ini saya hanya melakukan dan mengambil dalam 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan yang tahunan pada setiap perusahaan pada periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya dilanjutin di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini saya ada dua, yaitu apakah inflasi itu mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Kedua, apakah nilai tukar mata uang asing juga berpengaruh signifikan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Terus dari manfaat penelitian ini ada 4, yaitu pertama, bagi investor. Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dan dapat memberi kontribusi bagi investor dalam melakukan investasi dan dengan melihat return on investment ataupun ROI-nya. Kedua, bagi perusahaan dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk manajemen perusahaan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam bidang keuangan, terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas ataupun return on asset. Ketiga, bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Keempat, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan juga dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya ataupun seterusnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur dan juga untuk menganalisis pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap profitabilitas manufaktur. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel independen dan dependen, di mana variabel independen ataupun X. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen terikat.
Dalam penelitian ini variabel independen yang saya ambil itu ada 2, yaitu X1-nya adalah inflasi dan X2-nya adalah nilai tukar mata uang asing. Kedua, yaitu variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas menurut Sugiono. Dan dalam penelitian ini variabel dependen yang saya ambil ataupun variabel X-nya adalah profitabilitas. Ini menurut penelitian terlebih dahulu. Dari penelitian terlebih dahulu yang saya ambil itu ada 2, yaitu di sini dapat dilihat yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi dan nilai tukar dan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, variabel inflasi, nilai tukar dan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan. Variabel bebas yang terdiri dari inflasi, nilai tukar dan suku bunga BI dapat menjelaskan variabel terikat, yaitu ROA sebesar 10%. Sedangkan sisanya 90% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kedua, yaitu yang hasil penelitian kedua, hasilnya itu yaitu inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return aset, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return aset. Yang ketiga, fokusnya profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return aset. Inflasi berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Terus inflasi itu berpengaruh negatif, Dan kelima, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Keenam, profitabilitas tidak mampu memediasi pengaruh inflasi terhadap return aset. Ketujuh, profitabilitas mampu memediasi pengaruh leverage terhadap return aset. Di sini saya ada kerangka pemikiran dalam penelitian saya, yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI, di mana dipengaruhi oleh inflasi dan nilai tukar mata uang asing yang terhadap profitabilitas. Jadi pada tujuannya itu saya mau mengetahui apakah inflasi dan nilai tukar mata uang asing ini berpengaruh terhadap profitabilitas secara berpengaruh atau tidak. Terus di sini ada hipotesis penelitian. Dari permasalahan di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut. Dari H1 adalah inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. H2, inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas manufaktur. H3, nilai tukar mata uang asing berpengaruh terhadap profitabilitas manufaktur. H4, nilai tukar mata uang asing itu tidak berpengaruh atau mempengaruhi terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Selanjutnya dilanjutin ruang lingkup. Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode tahun 2017 sampai 2019. Dan pada ruang lingkup ini saya akan membahas tentang pengaruh inflasi dan nilai tukar mata uang asing terhadap profitabilitas perusahaan. Adapun variabel independen yang diambil sebatas variabel X1-nya yaitu inflasi dan variabel X2-nya yaitu nilai tukar mata uang asing. Terhadap variabel independennya yaitu variabel Y yaitu variabel Y profitabilitas. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek ataupun subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi penelitian dari situ populasi penelitian yang pada penelitian saya itu adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Dan dalam penelitian ini juga sampel yang digunakan dalam metode purposive sampling. Terus menurut Noto Atmojo tahun 2010, pengertian tentang purposive sampling itu adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Terus pada sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangannya yaitu perusahaan manufaktur yang diambil sebagai sampel itu perusahaan yang aktif dalam periode 2017 sampai 2019. Habis itu perusahaan manufaktur
yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2019. Ketiga, sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya dan laporan keuangannya telah diaudit dengan menggunakan tahunan buku yang berakhir per tanggal 31 Desember. Kemudian dilanjuti dengan jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, saya menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Sugiono, tahun 2015, data sekunder didefinisikan sebagai berikut. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, saya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019 dan data terkait inflasi dan nilai tukar yang diambil melalui situs resmi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Kemudian dilanjuti dengan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Data profitabilitas diperoleh langsung dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk data inflasi dan nilai tukar mata uang asing diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik dan juga Bank Indonesia. Saya juga menggunakan data-data lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka metode pengumpulannya adalah metode studi observasi. Metode studi observasi adalah suatu cara memperoleh informasi dari dokumentasi berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh perusahaan dan juga Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Kemudian dilanjuti dengan metode analisis data. Pertama adalah uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan kemudian dilanjutin dengan uji hipotesis penelitian, yaitu uji T dan uji F. Kemudian dilanjutin dengan teknik analisa data. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisa data dapat dilakukan dengan tahap berikut. Yang pertama, perencanaan pada tahap kegiatan yang dilakukan seperti saya menentukan variabel yang akan dijadikan sampel. Habis itu membuat instrumen penelitian yang akan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. Kedua, pelaksanaan pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Yaitu saya melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitiannya. Kemudian menguji coba, menganalisis dan menetapkan instrumen penelitian. Kemudian ke tahap evaluasi. Pada tahap ini, saya menganalisis dan mengolah data yang dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutin dengan penyusunan laporan. Penyusunan laporan pada tahap penyusunan laporan, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian. Sekian pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.